Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 20 April 2022, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apa itu?" Jawab mereka, "Apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret, Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dalam sabda Tuhan yang kita dengar hari ini dikisahkan bagaimana dua murid Yesus kembali ke kampung halaman mereka, ke Emmaus. Mereka pergi meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus, sebab bagi mereka berdua Yerusalem memberikan kenangan pahit
dan menyakitkan. Daripada mereka tetap tinggal di Yerusalem, mereka lalu selalu ingat akan kenangan-kenangan pahit bersama dengan apa yang telah terjadi di Yerusalem terkait dengan peristiwa Yesus Sang Guru mereka mengalami sengsara, disalibkan, dan wafat. Mereka kembali saja ke kampung halamannya, meninggalkan harapan, meninggalkan kekecewaan yang pernah mereka alami. Yerusalem bagi mereka berdua tidak hanya membunuh Yesus, tetapi juga membunuh harapan mereka. Mereka ini memutuskan pergi dari Yerusalem untuk meninggalkan kenangan masa-masa bersama dengan Yesus Sang Guru dan kembali menekuni pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Saudara-saudariku yang terberkati, perjalanan murid ke Emmaus juga menjadi model perjalanan hidup kemuridan kita. Kita diajak untuk bisa bersama dengan saudara-saudari kita seiman. Kita sedang dalam perjalanan menuju tanah terjanji, menuju surga abadi. Dan dalam perjalanan hidup ini kita bisa berbagi sukacita, berbagi pengharapan, iman, juga pengalaman kekecewaan, kecemasan, keterasingan, ketidakpedulian, terabaikan, dan juga ragam macam pengalaman kepahitan kita. Di saat kita mau berbagi seperti yang dialami oleh dua murid Emmaus, ketika mereka berjalan menuju Emmaus, mereka bercerita tentang keluh kesah mereka, bercerita tentang kekecewaan mereka, di mana mereka sangat berharap banyak kepada Tuhan Yesus yang akan bisa membebaskan bangsa mereka. Tetapi kenyataannya Yesus mati, disalibkan. Pupus sudah harapan mereka. Mereka dengan lugas dan jujur menceritakan kecemasan, menceritakan juga kekecewaannya dalam perjalanannya. Dan ternyata di tengah perjalanan kekecewaan itu, Tuhan Yesus hadir menyertai, hadir menginspirasi, hadir menguatkan mereka. Maka sama seperti apa yang dialami oleh perjalanan dua murid ke Emmaus ini, kita juga ingin agar kita pun bisa hadir bersama dengan saudara-saudari seiman ketika kita mau berbagi kecemasan, berbagi ketakutan, keputusasaan dengan saudara-saudari seiman, dan kita percaya kepadanya, kepada saudara-saudari kita. Saat itulah Tuhan Yesus berkenan hadir di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kita, menemani, menguatkan kita, sama seperti Tuhan Yesus hadir di tengah perjalanan para muridnya yang kembali ke Emmaus. Semoga sabda Tuhan yang pernah dikatakan kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman," ini juga bisa menjadi semangat kita, spirit kita, kekuatan kita, bahwa kita tidak sendiri dalam pesiaran hidup kita ini, tetapi kita selalu ditemani, selalu dikuatkan, selalu diberkati oleh Tuhan yang ada untuk kita selalu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit mulia, Engkau hari ini menyegarkan kembali pengharapan murid-murid-Mu yang sudah mulai layu. Engkau hadir di tengah kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan murid-murid-Mu. Semoga hadir-Mu yang menguatkan murid-murid-Mu juga menguatkan kami yang sedang berjuang di tengah dunia kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.